Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ke-7, kita membahas topik mengenai sumber daya manusia dalam Islam. Di buku Ekonomi Pembangunan Islam, buku KNIKS, di bab 8, sumber daya manusia dalam Islam. Bagaimana pentingnya SDM, kemudian skema pembangunan SDM, itu apa saja, lalu indeks pembangunan manusia menurut Islam, perspektif Islam, yang ditulis oleh akademisi ekonomi Islam. Ini disajikan di sini, nanti kita akan bahas dan kita insya Allah akan ke contoh perhitungan. Oke, sebelum masuk ke IPM, kita bahas sedikit mengenai apa itu SDM. Sumber daya manusia adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan juga pelatihan. Pendidikan bisa homeschooling, itu juga pendidikan. Saat Anda belajar sendiri dengan cari-cari sendiri di YouTube, itu juga meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan kalian. Nah, itu juga memupuk atau menjadi memperkaya sumber daya manusia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berinvestasi dalam SDM melalui pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan keterampilan dan bakat produktif dalam pembangunan ekonomi. Agar perekonomian suatu negara itu maju, pembangunannya maju, maka dibutuhkan investasi dalam sumber daya manusia. Melalui apa investasinya? Dengan pendidikan, dengan pelatihan. Kemudian menurut sumber lain, SDM adalah pengembangan SDM didasarkan pada pengembangan sifat-sifat seseorang. Jadi tidak hanya intelektual, ada sifat ya. Sifat, kecerdasan, pemenuhan energi kerja, bagaimana bersikap positif, keandalan saat keadaan sulit tertekan, maka bagaimana kehandalan seseorang. Lalu komitmennya dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan untuk belajar, mau nggak belajar hal yang baru. Nah, ini kemampuan yang perlu dilatih. Kemudian bagaimana imajinasi dan kreativitasnya. Maka kita ketahui bahwa SDM ini lingkupnya kualitas secara menyeluruh, secara holistik. Baik itu lihat dari kecerdasan dan juga hal-hal yang bersifat soft skill. Sikap positif, komitmen, kreativitas, dan lain sebagainya. Para ekonom menekankan pada keterampilan produktif dan pengetahuan teknis yang melekat pada tenaga kerja yang berkontribusi pada proses produksi ekonomi. Sedangkan para psikolog sosial memahami modal manusia sebagai kemampuan intelektual dan moral yang unik yang menjadi kompetensi individual. Seperti halnya berbagai definisi istilah ya, pasti ada berbagai sumber atau berbagai mazhab lah bisa kita bilang. Untuk sisi ekonom menekankan keterampilan produktif dan pengetahuan teknis. Kalau psikolog sosial memahami modal manusia ini sebagai apa. Nanti ekonom itu juga dibagi-bagi lagi, ada yang bermazhab seperti ini, ada yang bermazhab seperti itu. Human capital atau sumber daya manusia ini bisa diartikan sebagai kemampuan dan kapasitas manusia yang mencakup semua keterampilan, pengetahuan, keahlian melalui proses. Jadi ada proses dari waktu ke waktu. Kalau kata Imam Syafi'i, bahwa dalam menuntut ilmu kita harus pengorbanannya apa? Waktu kita harus dikorbankan. Ada effortnya, yaitu waktu itu harus benar-benar dialokasikan. Yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas manajemen kehidupan yang produktif sebagai individu maupun sebagai anggota organisasi formal maupun anggota masyarakat. Modal manusia dalam pemahaman Islam disebut sebagai ahliyah. Ahliyah bisa Anda baca lebih lanjut di buku bab 8 ya, di situ ada tentang ahliyah. Ahliyah menunjukkan kapasitas manusia untuk menjalankan kewajiban sosial dan keagamaannya. Secara harfiah, ahliyah dapat diartikan sebagai bakat, kompetensi, otoritas, dan kualifikasi dalam melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh. Nah, ada hadis yang menyatakan bahwa Allah menyukai seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, didalami betul-betul, tidak setengah-setengah. Jadi apapun yang kalian lakukan, yang pastinya itu adalah hal positif,
lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi mahasiswa sungguh-sungguh, ada pekerjaan, ada tugas sungguh-sungguh lah. Karena dengan disitu Allah suka. Apa yang kita kejarkan keridhaan Allah. Jadi ayo bersungguh-sungguh. Skema pembangunan SDM dalam Islam yang pertama adalah dasar tauhid. Konsep tauhid membuat perspektif Islam tentang sifat manusia pada umumnya dan pengembangan SDM khususnya menjadi unik karena nggak ada di ajaran lain. Dasar tauhid. Tauhid mengikat setiap aspek jiwa manusia, termasuk modal manusia terhadap Allah. Kita punya Allah dalam melakukan segala sesuatu, dalam mengembangkan SDM, kita harus terikat pada Allah. Menurut sudut pandang tauhid, modal manusia meliputi kemuliaan dan produktif. Mulia karena modal manusia terdiri atas intelektual dan moral. Ada tugas kita menjadi khalifah. Tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah. Dan tugas kita menjadi apa? Menjadi khalifah. Tidak sekedar pengembangan SDM yang bebas dari prinsip moral, dari prinsip nilai, tetapi ada hal yang mendasari yaitu tauhid, dan di dalamnya bahwa kita perlu paham bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan bahwa tugas kekhalifahan manusia hanya dapat diwujudkan melalui SDM yang profesional. Dari kesungguhan, maka akan tercipta profesionalisme. Pengembangan modal manusia didasarkan pada gagasan bahwa Allah telah memberdayakan manusia dengan kualitas kecerdasan, pengetahuan, kehendak bebas, dan bimbingan agar dapat melaksanakan tanggung jawab untuk menjadi khalifah secara efektif. Dalam perspektif Islam, pengembangan sumber daya manusia berlandaskan pemahaman bahwa keberadaan manusia memiliki tujuan dan makna yang jelas. Kita lahir di muka bumi sebagai manusia, itu sudah ada tujuan dan makna yang diharapkan Allah agar kita geluti, kita dalami, kita lakukan. Menurut almarhum Ustadz Hari Santosa, bahwa manusia memiliki peran peradaban. Ada tugas masing-masing di dunia berdasarkan potensi yang sejalan dengan tujuan penciptaan. Manusia lahir dengan berbagai potensinya. Si A dan si B walaupun dia kembar itu pasti berbeda karakternya, beda potensinya. Jadi tidak semua orang harus menjadi PNS, tidak semua orang harus menjadi pegawai kementerian apa, tidak semua orang harus bekerja di bank. Tetapi setiap orang punya kompetensi masing-masing, punya keunikan masing-masing yang itu kalau dikembangkan dengan baik maka dia akan menjadi profesional di bidangnya. Dan tentu saja pengembangan SDM tadi harus apa? Sejalan dengan tujuan penciptaan manusia. Itu sebagai apa? Untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian yang kedua, dimensi pembangunan SDM itu yang pertama ada kesehatan dan nutrisi. Bahwa dalam Islam ada makanan-makanan yang dilarang untuk dikonsumsi ya. Kalau halal haram kita tahu lah ya, sudah jelas yang halal apa, yang haram apa. Tapi yang syubhat gimana? Yang syubhat, yang ragu-ragu itu juga ditinggalkan. Jadi jangan, kalau halal haram itu sudah jelas, sudah biasa kita. Saya yakin teman-teman semua sudah tidak mengkonsumsi hal yang haram. Tetapi yang syubhat, nah yang ragu-ragu, yang belum ada label halalnya tetapi itu ragu, maka tinggalkan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Iqra. Jadi, Al-Quran mendesak para pengikutnya untuk menggunakan akal budi, kekuatan berpikir, dan merenungkan tentang alam semesta dan pada struktur manusia itu sendiri. Mereka yang memiliki pengetahuan yang tidak, itu tidak mungkin sama. Allah menekankan, Iqra, bacalah sebagai wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini pentingnya membaca, pentingnya pendidikan, pentingnya pelatihan, pentingnya pengetahuan. Dan tidak sama orang yang berpengetahuan dengan yang tidak. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Yang ketiga, tazkiyah, penyucian batin atau jiwa. Konsep pengembangan manusia sebagaimana dipersepsikan oleh Islam tidak ada artinya tanpa pencapaian tazkiyah, penyucian hati, penyucian jiwa. Dengan hati kita suci, dengan hati kita bersih, kita akan sangat menikmati beribadah kepada Allah. Kita akan sangat menikmati tahajud-tahajud kita akan sangat menikmati tilawah kita.
tanpa hati dan batin, tanpa hati jiwa batin yang suci, yang bersih, maka seperti orang yang sakit ya, tidak bisa mengecap enaknya tongseng, enaknya es boba, enaknya gorengan, itu nggak enak rasanya, nggak ada rasanya. Begitu juga dengan kalau hati kita, jiwa kita itu kotor, jarang disucikan, gitu ya, maka kita nggak bisa mengecap nikmatnya, kelezatan iman. Tazkiyah itu apa? Anda bisa browsing Tazkiyatun Nafs. Itulah skema pembangunan SDM. Yang pertama ada dasar tauhid, dan yang kedua adalah dimensi. Paling tidak ada 3. Kemudian mengenai pendidikan dan kesehatan, ini juga menempati posisi tersendiri dalam teori di ekonomi pembangunan. Ada salah satunya di buku Todaro and Smith. Di bab 8 ada Human Capital, Education and Health in Economic Development. Ini akan saya bahas di video yang lainnya. Bagaimana linkage atau hubungan antara investasi di bidang pendidikan dengan kesehatan. Yang pendidikan dan kesehatan ini merupakan bagian dari dimensi pembangunan SDM perspektif Islam.